Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua selalu berada dalam kondisi sehat. Pada video pembelajaran ini kita akan bahas mengenai kelengkapan dari sebuah sebaran. Baik, berikut adalah definisi dari kelengkapan dari sebuah sebaran. Suatu keluarga fungsi kepekatan peluang yang merupakan himpunan dari fungsi kepekatan peluang T dengan parameter θ, di mana θ adalah anggota dari ruang parameter omega, disebut lengkap jika nilai harapan dari UT sama dengan 0 untuk semua θ anggota omega dan setiap T mengakibatkan bahwa UT sama dengan 0 untuk θ sama dengan anggota dari omega tersebut. Nah, sekarang coba kita lihat nilai harapan dari UT. UT ini artinya fungsi dari T bernilai 0, berimplikasi bahwa UT-nya sama dengan 0. Nah, pengetahuan mengenai kelengkapan dari sebuah sebaran itu sangat penting dalam menentukan penduga terbaik yang unik bagi parameter sebaran. Nah, kenapa? Karena dua fungsi yang berbeda dari T tidak mungkin memiliki nilai harapan yang sama. Artinya di sini, jika nilai harapan dari U1T sama dengan tau θ, dan nilai harapan dari U2T sama dengan tau θ juga, jadi artinya nilai harapan dari dua fungsi dari T sama-sama memiliki nilai harapan tau θ. Maka nilai harapan dari U1T kurang U2T itu akan bernilai 0 yang berimplikasi bahwa U1T kurang U2T sama dengan 0. Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa U1T sama dengan U2T dengan peluang 1. Nah, itu bila fungsi kepekatan peluangnya bersifat lengkap. Dan bila fungsi kepekatan peluangnya bersifat lengkap, maka UT itu akan menghasilkan penduga tak bias yang unik bagi tau θ. Sebagai ilustrasi kan perhatikan contoh berikut. Perlihatkan bahwa sebaran uniform 0 θ bersifat lengkap. Kita tahu kalau X menyebar menurut sebaran uniform 0 θ, maka fungsi kepekatan peluangnya dapat dinyatakan dalam bentuk Fx dengan parameter θ sama dengan seperti θ untuk X dari 0 hingga θ. Jadi 1 per θ kurang 0, seperti itu ya. Untuk X-nya dari 0 hingga θ. Nah, berdasarkan definisi ini, jika nilai harapan dari UX sama dengan 0, hal ini berarti bahwa karena uniform merupakan sebaran kontinu, maka nilai harapan dari UX ini akan sama dengan integral 0 hingga θ, UX seperti θ, fungsi kepekatan peluangnya, dx ini sama dengan 0. Dan ini seperti θ, ini merupakan konstanta ya, sehingga kita bisa keluarkan dari notasi integral, kemudian kedua ruas ini kita bagi dengan seperti θ, sehingga akhirnya dihasilkan integral 0 θ UX dx sama dengan 0. Nah, integral ini hanya akan bernilai 0 jika UX-nya sama dengan 0, ya. UX-nya sama dengan 0. Nah, berdasarkan definisi, karena nilai harapan UX sama dengan 0 berimplikasi bahwa UX sama dengan 0, maka dapat disimpulkan bahwa sebaran uniform 0 θ bersifat lengkap. Selanjutnya, perhatikan contoh yang kedua berikut ini. Apakah sebaran normal 3, sigma kuadrat bersifat lengkap? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini berarti kita harus jawab apakah jika nilai harapan UX sama dengan 0, atau dengan kata lain integral dari minus tak hingga tak hingga UX dikalikan dengan fungsi kepekatan peluang sebaran normal tersebut bernilai 0. Nah, apakah ketika kondisi ini terjadi berakibat bahwa UX ini sama dengan 0? Nah, sekarang coba perhatikan. Misal kita ambil UX-nya sama dengan X kurang 3. Nilai harapan dari UX kurang 3 ini akan sama dengan nilai harapan dari UX itu akan sama dengan nilai harapan dari X kurang 3, dan berdasarkan sifat dari nilai harapan dari X kurang 3 ini akan sama dengan nilai harapan X dikurangkan dengan 3. Selanjutnya kita tahu bahwa ketika X-nya menyebar menurut sebaran normal 3, sigma kuadrat, maka nilai harapan dari X ini akan sama dengan 3. Sehingga akhirnya kita akan dapatkan bahwa nilai harapan dari X kurang 3 itu sama dengan 3 kurang 3, berarti sama dengan 0. Jadi artinya
ketika nilai harapan dari UX-nya sama dengan 0, ternyata X-nya tidak selalu bernilai, UX-nya tidak selalu bernilai 0 untuk setiap nilai sigma kuadrat. Nah, dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa sebaran normal 3, sigma kuadrat ini tidak bersifat lengkap. Terakhir, perhatikan contoh yang ketiga. Ya, perlihatkan bahwa sebaran Poisson mu bersifat lengkap. Kita tahu bahwa ketika X-nya menyebar menurut sebaran Poisson mu, maka fungsi kepekatan peluangnya dapat dinyatakan sebagai Fx sama dengan E pangkat min mu, mu pangkat X per X faktorial untuk X 0, 1, 2, dan seterusnya. Dan jika dinyatakan nilai harapan dari Wx-nya sama dengan 0, ini akan sama dengan sigma X-nya dari 0 hingga tak hingga UX dikalikan dengan fungsi kepekatan peluangnya, berarti UX dikalikan dengan E pangkat min mu, mu pangkat X per sigma kuadrat. Jadi ketika UX-nya sama dengan, nilai harapan UX-nya sama dengan 0, maka sigma ini juga akan bernilai sama dengan 0. Kemudian kita lihat I pangkat min mu ini bisa kita pandang sebagai sebuah konstanta, ya, karena yang dijumlahkan di sini adalah X, jadi ini kita anggap sebagai konstanta. Sehingga akhirnya ini bisa kita nyatakan sebagai I pangkat min mu sigma X dari 0 hingga tak hingga UX per X faktorial dikalikan dengan mu X sama dengan 0. Dibagi dengan kedua ruas dengan I pangkat min mu akan didapatkan sigma dari UX per X faktorial kali mu pangkat X sama dengan 0. Nah, sekarang coba perhatikan, ini kalau kita cermati, ini sebetulnya adalah fungsi polinom dalam X. Kita tahu kalau untuk fungsi polinom itu, ya fungsi polinom kalau ingat ya, ini adalah fungsi yang bentuknya seperti ini, A0 ditambah dengan A1X ditambah dengan A2 X pangkat 2 dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi ini fungsi, kalau ini fungsinya dalam X, kalau yang sekarang ini fungsinya dalam mu. Jadi mu-nya yang dipangkatkan dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi ini adalah fungsi dalam mu, fungsi polinom dalam mu. Dan kita tahu fungsi polinom ini akan bernilai sama dengan 0 jika setiap koefisiennya, jadi dalam hal ini koefisiennya adalah UX X dibagi dengan X faktorial. Nah, fungsi polinom dalam mu ini, dalam fungsi polinom itu akan bernilai sama dengan, akan bernilai 0 jika semua koefisiennya bernilai 0. Jadi semua UX dibagi dengan X faktorial ini bernilai sama dengan 0. Kalau kita ingin bahwa sigma ini bernilai sama dengan 0. Nah, sekarang coba perhatikan, koefisiennya UX dibagi dengan X faktorial. Kita tahu bahwa X faktorial selalu bernilai positif. Ya, selalu bernilai positif dari 1 kuadrat, dari 0 kuadrat, 1 kuadrat, dan seterusnya. Ini selalu bernilai positif. Sehingga UX dibagi dengan suatu nilai yang tidak selalu positif, ini akan sama. Jadi kalau X per X faktorial sama dengan 0, artinya di sini UX-nya pasti bernilai sama dengan 0. Nah, dari sini akhirnya bisa kita simpulkan bahwa sebaran Poisson ya bersifat lengkap. Baik, kita lanjutkan. Statistik cukup yang sebarannya lengkap dinamakan sebagai statistik cukup lengkap. Sebagai ilustrasi, perhatikan yang berikut ini. Seperti tadi, kalau X menyebar menurut Poisson mu, maka S yang dinyatakan sebagai sigma XI adalah statistik cukup. Dari mana kita tahu nih merupakan statistik cukup? Bisa saja kita nyatakan fungsi kepekatan peluang dari sebaran Poisson ini dalam bentuk umum dari keluarga eksponensial. Nah, dari situ kita bisa katakan bahwa kita akan dapatkan bahwa S yang sama dengan sigma XI merupakan statistik cukup dari sebaran dari bagi parameter mu ini tadi. Nah, kemudian jika X menyebar menurut sebaran Poisson mu, maka sigma dari XI ini atau dinyatakan sebagai S di sini akan menyebar menurut sebaran Poisson juga, tapi dengan parameter N mu. Nah,
Selanjutnya pada contoh yang sebelumnya sudah diperlihatkan bahwa sebaran Poisson merupakan sebaran yang lengkap. Nah, karena merupakan sebaran Poisson ini merupakan sebaran yang lengkap, jadi untuk parameter Nmu juga dia merupakan sebaran yang lengkap. Nah, karena S ini adalah statistik cukup dan memiliki sebaran yang lengkap, yang ya sebarannya lengkap, maka kita bisa simpulkan bahwa S yang dinyatakan sebagai sigma XI itu adalah statistik cukup yang lengkap bagi parameter mu. Nah, ada suatu teorema yang dinamakan sebagai teorema Lehmann-Savé yang menyebutkan bahwa misalkan X1, X2 hingga Xn mempunyai fungsi kepekatan pulang bersama Fx dengan parameter θ, ingat ini θ-nya ditebalkan, artinya parameter θ-nya bisa jadi bukan hanya satu, jadi ini merupakan vektor. Dan vektor S adalah statistik cukup bersama untuk vektor θ. Jika T bintang yang merupakan fungsi dari statistik cukup bersama tadi adalah penduga tak bias bagi tau θ, maka T ini adalah penduga tak bias dengan ragam minimum seragam atau UMFU di sini, unbiased minimum variance uniform minimum variance unbiased estimator bagi tau θ. Jadi kalau tadi sudah kita dapatkan bahwa S merupakan statistik cukup lengkap bagi mu, kemudian dari pembahasan mengenai pendugaan parameter didapatkan bahwa ya, jadi didapatkan, jadi misalkan di sini kita bagi S ini dengan N, jadi artinya kita dapatkan suatu statistik baru yang merupakan fungsi dari S. Ya, ini X rata-rata di sini. Jadi X rata-rata itu adalah fungsi dari S dengan cara membagi S tadi, S-nya ini tadi ya, dengan N, dia merupakan fungsi yang unik dari S. Dan dari pembahasan mengenai penduga parameter, diperoleh bahwa X rata-rata ini merupakan penduga tak bias bagi mu. Nah, karena X merupakan penduga tak bias bagi mu, X yang merupakan fungsi dari X rata-rata yang merupakan fungsi dari S merupakan penduga tak bias bagi mu, kemudian sebelumnya didapatkan bahwa S merupakan statistik cukup lengkap bagi mu, maka berdasarkan teorema Lehmann-Savé ini, maka dapat disimpulkan bahwa X rata-rata merupakan unbiased uniform minimum variance unbiased estimator bagi mu. Jadi merupakan penduga tak bias seragam dengan ragam minimum bagi mu dalam hal ini. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan kelengkapan sebaran dari keluarga eksponensial. Sebelumnya kita sudah bahas bahwa ada suatu keluarga sebaran yang dinamakan sebagai sebaran eksponensial, di mana keluarga eksponensial ini fungsi kepekatan peluangnya dapat dinyatakan dalam bentuk, masih ingat ya, jadi untuk keluarga eksponensial ini, maka fx-nya, ya fungsi kepekatan peluangnya, ini dapat dinyatakan sebagai hasil kali antara fungsi dalam X saja, kemudian fungsi dalam θ saja, kemudian I berpangkat, ya I berpangkat, sigma di sini, W, J, θ dikalikan dengan SJ X di sini. I-nya dari 1 hingga K. Nah, setiap poba acak yang fungsi kepekatan peluangnya dapat dinyatakan dengan cara seperti ini, maka fungsi kepekatan peluangnya dinamakan sebagai keluarga eksponensial. Nah, kelebihan dari sebaran keluarga eksponensial ini adalah bahwa keluarga sebaran ini memiliki statistik cukup lengkap berdasarkan teorema berikut. Di sini disebutkan jika X1, X2 hingga Xn adalah sampel acak dari sebaran eksponensial, maka vektor statistik yang merupakan fungsi dari X1, X2 hingga Xn, jadi merupakan fungsi dari contoh acak, ya vektor S di sini, yang dinyatakan sebagai sigma X1 XI, sigma X2 SI, dan seterusnya hingga sigma SK XI. Jadi dari sini ya kita dapat ya, adalah statistik cukup lengkap bagi
parameter vektor parameter mu di sini. Jadi ini harusnya ditebalkan ini. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, sekarang coba perhatikan. Misalkan X1, X2 sampai Xn adalah contoh acak dari sebaran normal mu, sigma kuadrat. Ya, dengan fungsi kepekatan peluang fx kemudian parameternya mu sigma kuadrat ini sama dengan 1/akar 2V I berpangkat min setengah sigma kuadrat X kurang mu yang dikuadratkan. Nah, ini dengan manipulasi yang cukup mudah kita bisa perlihatkan bahwa fx ini dapat dinyatakan kembali sebagai 1/akar 2V sigma kuadrat E pangkat min mu kuadrat per 2 sigma kuadrat dikalikan dengan I berpangkat min setengah sigma kuadrat X kuadrat ditambahkan dengan mu per sigma kuadrat X. Nah, dari sini kita bisa perlihatkan bahwa pembacak normal tersebut merupakan anggota keluarga eksponensial karena fungsi kepekatan peluangnya dapat dinyatakan sebagai hasil kali antara ini fungsi dalam C dalam mu dan sigma kuadrat, kemudian diambil di sini hx-nya sama dengan 1, ya hx-nya sama dengan 1 dikalikan dengan I berpangkat, ya jadi yang ini adalah W1 mu, sigma kuadrat, kemudian yang X kuadratnya adalah S1X, kemudian yang ini adalah W2 mu, sigma kuadrat, dan X ini merupakan S2X, ya, sehingga akhirnya kita akan dapatkan, jadi ini anggota keluarga eksponensial, berarti ya sebaran normal mu, sigma kuadrat. Nah, dari sini akhirnya didapatkan bahwa statistik cukup bagi mu dan sigma kuadrat adalah ini sigma dari xi kuadrat dan sigma dari xi. Nah, ini adalah statistik cukup yang lengkap bagi mu dan sigma kuadrat tersebut berdasarkan teorema yang tadi, ya, bahwa statistik cukup dari keluarga eksponensial adalah S1 sigma X1 dan sigma X2 di sini. Jadi sigma xi dan sigma xi kuadrat merupakan statistik cukup lengkap bagi mu dan sigma kuadrat. Nah, dengan menggunakan teorema Lehmann-CV tadi, ya, maka kita akan dapatkan hal-hal seperti ini. Nah, karena nilai harapan dari sigma xi per n sama dengan mu, artinya apa? Artinya sigma xi per n ini merupakan penduga tak bias bagi parameter mu. Nah, ini adalah X rata-rata, ya, sehingga berdasarkan Lehmann-CV teorem, karena merupakan fungsi dari sigma xi ini tak bias, ya, kemudian dia merupakan statistik cukup lengkap juga bagi mu dan sigma kuadrat, maka berdasarkan teorema Lehmann-CV akhirnya kita bisa dapatkan bahwa X rata-rata ini merupakan merupakan penduga seragam, penduga tak bias seragam dengan ragam minimum, ya, bagi parameter mu. Nah, kemudian juga didapatkan bahwa nilai harapan dari sigma xi kuadrat dikurang dengan sigma xi yang dikuadratkan dibagi dengan n dibagi dengan n kurang 1, ini sama dengan sigma kuadrat. Artinya apa? Artinya ini kalau kita lihat kan ini adalah fungsi dari sigma xi kuadrat dan fungsi dari sigma xi kan, ya, sehingga akhirnya yang ada di dalam tanda nilai harapan ini adalah fungsi dari S1 dan S2 di sini. Dan ternyata nilai harapan dari fungsi dari S1 S2 itu sama dengan sigma kuadrat. Artinya apa? Artinya penduga tak bias bagi sigma kuadrat adalah sigma xi kuadrat dikurang dengan sigma xi dikuadratkan dibagi dengan n per n faktorial. Karena sigma xi dan sigma xi kuadrat merupakan statistik cukup minimum lengkap bagi mu dan sigma kuadrat,
maka bisa dikatakan bahwa sigma XI kuadrat dikurang N X rata-rata kuadrat per N kurang 1 adalah penduga bias ragam dengan ragam minimum bagi parameter sigma kuadrat di sini. Oh iya, ini di sini kalau kita lihat sigma XI dikuadratkan dibagi dengan N. Ini dengan manipulasi sederhana sebenarnya kita bisa nyatakan juga dalam bentuk N dikalikan dengan X rata-rata yang dikuadratkan. Baik, demikian pembahasan kita mengenai kelengkapan dari sebuah sebaran. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bermanfaat dan selamat belajar.